Apakah benar kalau pusat UTBK itu mempengaruhi kelolosan kalian di SBMPTN? Daripada salah, mending kita langsung aja cek di video kali ini. Media Channel. Ayo, siapa nih yang penasaran ngomongin seputar pusat UTBK? Anyway, kita sebelumnya udah pernah upload video tentang pusat UTBK dan juga jadwal UTBK ya. Buat teman-teman yang belum paham bisa cek dulu video itu ya supaya tahu gitu apa sih itu pusat UTBK. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah nonton tapi pengen aku jelasin lagi boleh ya. Aku jelasin lagi nih seputar pusat UTBK. Jadi pusat UTBK itu adalah tempat ya yang akan teman-teman pilih untuk melakukan UTBK atau ujian tulis berbasis komputer di hari H. Jadi UTBK itu sifatnya offline, teman-teman datang ke tempatnya tapi tetap pakai CBT ya atau computer based test. Jadi tetap pakai komputer gitu tesnya. Nah, dari pusat UTBK ini nanti baru ada turunannya yaitu lokasi-lokasi UTBK-nya gitu ya. Jadi kalau pusat UTBK ini lebih ke univnya biasanya. Ada sekitar 74 pusat UTBK ya untuk tahun 2022. Jadi ada 74 univ di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan UTBK. Nah, ambil aja kita contoh ya IPB gitu. Kita pilih pusat UTBK-nya itu IPB. Nanti teman-teman bisa dapat lokasi lebih spesifiknya IPB-nya itu sebelah mana gitu. Nah, kalau misalkan univnya nih pusat UTBK-nya kita bisa milih ya teman-teman ya. Terus milih pusat UTBK-nya itu kayak gimana sih? Nah, ini jadi pertanyaan kalian banyak banget ya di kolom komentar. Jadi aku jelasin dulu untuk pusat UTBK ya itu nggak perlu bingung-bingung. Kalian cukup pilih pusat UTBK yang dekat sama domisili kalian. Nggak usah mikirin aku mau ambil UI, aku mau ke ITB, aku mau ke USU dan lain sebagainya. Nggak ada hubungannya sama jurusan atau PTN yang mau kalian ambil. Oke? Jadi pusat UTBK ini murni kalian pilih sesuai dengan kondisi kalian ya. Yang paling dekat dengan rumah kalian, dengan domisili kalian itu lebih bagus karena kalian nggak harus ngeluarin biaya alias hemat ya, efisien ya. Karena kan kalau misalkan kalian mau UTBK itu kalau jauh berarti kalian harus ke sana dulu mungkin dari 1 hari sebelumnya gitu ya, harus persiapan dan lain sebagainya, kan nggak boleh telat ya kalau UTBK itu kan ribet. Jadi kalian pilih aja pusat UTBK yang deket sama rumah kalian, oke? Atau sama tempat tinggal kalian sekarang ya. Jadi gitu teman-teman ya, ini seputar pemilihan pusat UTBK nanti pas kalian daftar ya. Dari sebenarnya sekarang udah dibuka kan ya. Jadi kalian kalau misalkan milih pusat UTBK harus hati-hati juga, nggak boleh yang terlalu jauh karena takutnya memberatkan kalian sih, gitu aja sih ya. Dan satu lagi nih, pusat UTBK ini kalau misalkan ya kalian tinggalnya di Pulau Jawa, biasanya Pulau Jawa itu pusat UTBK-nya cepet penuh ya karena kuotanya itu udah sangat terbatas, sedangkan yang melamar UTBK-nya itu banyak banget gitu ya. Jadi kadang misalnya IPB ya tadi ya di Bogor itu baru berapa hari udah hampir full yang ngisi. Kalau misalkan IPB udah full, kalian nggak bisa milih lagi IPB, jadi kalian harus keluar dari kota gitu ya. Mungkin bisa ke Jakarta yang deket atau bisa ke Bandung gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapet tempat UTBK yang deket dari rumah, ayo cepetan ya daftarnya dari awal-awal supaya kuotanya juga masih kosong gitu ya. Jadi untuk pusat UTBK kalian harus pinter-pinter milihnya ya. Karena ada satu kasus kayak gini. Dia itu saking nggak taunya pusat UTBK gitu ya, jadi ya udah dia santai aja gitu daftar UTBK-nya ya kan. Ternyata si pusat UTBK yang deket sama tempat tinggal dia tuh udah full ya kan. Jadi dia bingung nih mau yang mana lagi pusat UTBK yang dipilih. Sedangkan yang deket-deket ya di kota-kota yang deket yang lain itu juga udah full. Yang paling tersisa yang masih ada gitu ya, itu tuh yang di luar provinsinya dia. Berarti dia tuh harus ada effort dulu untuk nyampe ke situ kan, apalagi biaya transportnya mahal. Akhirnya dia pilihlah ke situ gitu ya. Ada juga yang salah klik waktu daftar SBM, pusat UTBK-nya dia salah klik. Harusnya kan dia pilih di provinsi tertentu gitu ya, ada provinsi A gitu ya tempat dia tinggal. Ternyata dia malah pilihnya itu di Papua.
diklik di Papua karena nggak sengaja katanya. Ya udah mau nggak mau itu nggak bisa diganti ya karena dia udah difinalisasi. Jadi ya udah dia harus menuju ke Papua sana untuk tes UTBK doang. Itu kan lumayan tidak terfikirkan ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus teliti, jangan sampai ada kesalahan kayak gitu karena itu bisa merugikan diri kalian sendiri ya. Oke, jadi itu dia pentingnya untuk pemilihan pusat UTBK ya. Setelah nanti teman-teman pilih pusat UTBK ya udah nanti baru finalisasi, baru nanti teman-teman hari hanya pasti ujiannya di situ. Dan nanti langsung dapat kayak sesinya gitu ya. Kalian dapatnya tanggal berapa, sesi pagi atau sesi siang dan lain sebagainya. Oke? Sekarang kita ke pertanyaan yang paling populer dari kalian. Kak, kalau pusat UTBK ini harus sesuai nggak sih sama yang kita pilih jurusan dan PTN-nya, terus mempengaruhi kelolosan nggak? Ini tadi di awal sebenarnya aku udah kasih tahu ya, jawabannya tidak harus sama. Misalnya teman-teman tuh pengen banget ambil psikologi UNJ, nggak perlu tesnya itu di UNJ gitu ya. Masa teman-teman misalnya dari Maluku mau ambil UNJ, masa harus ke UNJ dulu? Itu kan agak jauh ya. Jadi nggak apa-apa, tes itu di mana aja, terserah ya. Ini nggak akan ada hubungannya sama jurusan dan PTN yang kalian pilih di SBMPTN. Terus juga nggak mempengaruhi kelolosan. Ada yang nanya, Kak, apakah kalau kita tes langsung di univnya, misalnya kita mau ambil UNJ tadi, kita tes di UNJ, itu bisa bikin UNJ-nya percaya gitu kalau kita tuh sungguh-sungguh mau masuk UNJ? Jawabannya enggak ya. Nggak akan univ itu ngelihat kalian UTBK-nya itu di mana, enggak ya. Jadi itu bener-bener cuman untuk tempat tes aja ya, untuk tempat ujiannya aja. Oke, yang paling penting itu adalah skor UTBK kalian ya. Kalau skor UTBK kalian tinggi itu baru bisa lolos, kalau nggak cukup ya baru nggak lolos gitu ya. Dan skor UTBK ini juga bukan cuma dibandingin di satu pusat UTBK aja. Contoh tadi teman-teman mau ambil UNJ, teman-teman tesnya misalnya di UNJ, skor kalian itu bukan cuma dibandingkan sama orang-orang yang tes di UNJ, enggak ya, tapi skor kalian itu akan dibandingkan di seluruh Indonesia. Oke, jadi nggak ada lagi yang salah pemikiran ya teman-teman ya, aku lurusin nih di sini. Oke, jadi skor kalian itu akan dibandingkan sama seluruh pendaftar UTBK di Indonesia ya. Jadi lolos atau enggaknya tergantung dari skor kalian, bukan pusat UTBK, bukan lokasi UTBK ataupun yang lainnya. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman ya, ini seputar pusat UTBK, lokasi UTBK dan juga hubungannya dengan hasil atau kelolosan kalian di SBMPTN. Semoga teman-teman gak ada yang salah lagi dan semoga info ini bermanfaat buat kalian. So itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video. Dah.